hari-hari ini kayaknya tambah penting buat bikin konten buat kita sendiri. Kenapa? Itu masalah soal konten creator ya. Caranya sangat salah, tapi kalau dia bagus bikinnya, dia viral. Halo teman-teman, ini adalah podcast kita namanya Small Talk. Nama saya adalah JJ Suharja. Saya adalah murid dari SAE Indonesia dan sekarang saya ada di semester 6. Dan di sini saya lagi memulai magang saya dan saya ada dengan ini bos saya. Bos saya. Supervisor Belum jadi saya. bos, supervisor. Saya. Namanya Kanosa, dia adalah creative strategist dari Mondi Blank. Dan kebetulan kita ada di daerah Mondi Blank, tapi sekarang kita ada di coffee shop Beanbags. Bersebelahan ini baru buka, jadi kalau teman-teman mau masuk ke sini, kopi bisa. Mantap. Selamat siang, Kanosa. Siang, Jay. Ini adalah podcast pertama kita. Oke. Kita akan santai-santai aja ya. Mau coba-coba diskusi aja tentang beberapa hal, tentang konten, tentang film. Ya mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama dulu deh. Dengan podcast ini aku mencoba hal baru kan ya. Dan dengan mencoba hal baru harus ada diskusi semacam gini kan ya. Menurut Kanosa, untuk murid yang kayak aku atau untuk orang yang suka membuat konten, seberapa penting seorang harus cari kenapa untuk membuat konten tersebut? Oke. Ini konten emang lagi benar-benar sesuatu yang benar-benar kita harus lihat di zaman ini ya. Dulu gue seumuran lo, gue bikin film, gue bikin musik gitu ya, semuanya konten bentuknya. Dan dulu kan ya tujuannya jelas ya, anak muda hormonnya banyak, kalau gue dulu pengen kelihatan aja gitu. Tapi sekarang hari-hari ini kayaknya tambah penting buat bikin konten buat kita sendiri. Kenapa? Karena sekarang kita butuh untuk jadi agency untuk diri kita sendiri. Apa sih agency? Kita tahu ya bahwa tingkat pengangguran tinggi banget ya. Orang pada di PHK di mana-mana ya. Susah cari kerja gitu. Ada teknologi-teknologi baru yang membuat kerjaan-kerjaan yang repetitif, yang rutin, yang tadinya pasti gitu jadi nggak pasti. Orang pada ya akuntan bisa hilang gitu ya, terus juga admin bisa hilang, customer service bisa hilang gitu ya. Akhirnya kalau orang-orang nggak mampu ngomong, nggak mampu cerita, dia akan jadi orang-orang yang tidak terwakili dan susah untuk bisa bekerja ke depannya, bisa fungsional ke depannya. Karena manusia itu kan makhluk satu-satunya di dunia yang bisa bercerita, Jay. Kucing nggak bisa cerita, bisa ngeong-ngeong doang gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita mau jadi orang yang punya pikiran, punya penderitaan, punya kebutuhan, kita harus mampu bercerita. Dan agency adalah kemampuan manusia untuk bisa menyampaikan pesan-pesan atau menyampaikan penderitaan atau menyampaikan kebahagiaan ke orang lain, bisa sharing dia. Jadi penting untuk sekarang kita bikin konten. Nah pertanyaannya, konten itu apa sih? Konten bisa macam-macam. Ketika kita nongkrong di tempat kopi kayak gini, kita ngobrol, itu udah konten dari ngobrol juga. Kita tahu bahan obrolannya apa gitu, itu udah konten kan. Kalau kita ngerekam itu pakai HP jadi konten di sosial media, atau di HP pakai kamera jadi video gitu kan. Kalau kita menulis jadi konten lagi, mediumnya tulisan gitu. Jadi itu semua ada cerita dan ada medium, jadilah sebuah konten. Jadi cerita plus medium jadi konten gitu ya. Nah konten cuma ada harganya kalau dia punya konteks. Konteks itu yang melingkupi konten itu ya. Misalnya kalau kayak gini kita podcastan buat di YouTube, yang nonton adalah let's say anak-anak Mondi, mahasiswa gitu ya. Konteksnya adalah kita belajar gitu ya. Jadi bisa bikin sebuah konten yang ada gunanya buat orang lain. Konteks ini bahaya ya kadang-kadang ya, ketika kita ngomong sesuatu tuh kalau konteksnya diganti bisa ganti arti juga, maknanya bisa ganti gitu. Jadi perlu banget tahu kontennya apa, konteksnya apa, dan tahu bahwa kita bisa ngomong apa enggak. Kalau kita nggak bisa ngomong, kita harus belajar ngomong, paksa bisa ngomong, harus cerita. Karena masalah kebanyakan orang adalah ada keterbatasan intelektual Jadi kayak kita ngobrol tuh kata-kata, banyak orang nggak punya kata-katanya Misalnya begini, saya marah sama kamu tiba-tiba. Kenapa? Nggak tahu. Saya pengen pukul kamu aja, tiba-tiba kamu saya pukul, buak gitu. Kenapa? Ada apa? Padahal saya sebenarnya lapar aja, belum makan. Terus kayak, tapi saya nggak bisa ngomong itu gitu. Saya nggak bisa menjelaskan bahwa ada hubungannya dengan antara amarah saya dengan laparnya saya gitu.
Atau mau minta bantuan nggak bisa, kenapa? Karena nggak ngerti gimana caranya minta bantuan. Atau kita kerja udah 24 jam, misalnya teman kita ini Mas Dirga yang bikin kopi di sini, kalau seandainya dia bisa kerja sampai 24 jam dan dia nggak bisa ngomong enggak, berarti dia nggak punya agensi tuh. Dia nggak bisa ngejelasin kenapa gue capek banget dan kenapa gue stres gitu. Jadi konten hubungannya dengan agensi itu. Itulah kenapa banyak yang butuh bikin konten hari ini gitu. Dan banyak juga orang-orang yang nggak punya agensi itu, nggak punya privilege buat mengerti kata-kata, nggak bisa ngomong, nggak bisa cerita gitu. Itu masalah tuh ke depannya. Itu kira-kira menjawab nggak kenapa orang butuh konten hari ini? Saya bisa mengerti sih dari jawabannya Kanosa. Mungkin untuk penonton yang penasaran, Kanosa bisa ceritain sedikit gak tentang Kanosa sendiri? Dulu prosesnya cari konten atau pertama kali membuat konten Kanosa sendiri gimana? Aku kebetulan dari kecil itu suka nonton dan suka baca. Jadi aku suka menulis gitu ya. Dan konten awal tuh aku bikin waktu aku SD aku bikin tulisan tentang vampir karena kebanyakan nonton film vampir gitu ya. Tapi itu bukan konten yang disebarkan karena tuh ya anak kecil bisa apa sih gitu ya. Waktu itu nggak ada sosial media aja, itu tahun-tahun 90-an ya. Pertama kali beneran aku bisa bikin dan dipublikasikan ke banyak orang ketika aku sudah kuliah di kampus sastra. Belajar baca, belajar nulis tuh, nulis cerita gitu ya. Mulailah kita mulai membaca puisi, misalnya kita bikin puisi kita bacakan depan orang-orang gitu ya. Atau kita bikin cerpen, kita bahas, aku kirim ke media, dimuat sama media cerpen aku. Aku mulai bikin esai-esai, dimuat sama media, itu konten tuh. Konten aku awalnya tulisan. Lalu aku mulai bikin musik. Ketika ketemu teman-teman yang suka bikin musik juga, aku udah bisa main gitar di SMP. Di SMP aku udah belajar ngeband. Tapi waktu itu ya nggak direkam, nggak ada albumnya. Ketika kuliah aku mulai butuh uang, jadi karena kurang uang dan aku cari kerjaan apapun, kebetulan ada kerjaan yang bisa aku lakukan adalah menjadi musisi untuk kafe-kafe dulu. Jadi aku mulai bikin band top 40 di kafe-kafe, manggung gitu. Lalu muncullah ide-ide baru untuk bikin album karena kebetulan ketemu sama beberapa teman-teman yang memang punya lagu-lagu sendiri. Kita coba rekaman demo, namanya demo track. Waktu rekaman itu terus ada produser yang nonton, nggak sengaja dia ngeliat kita latihan, tawarin mau nggak bikin album. Oke, kita bikin album. Itu konten lain tuh. Jadi aku udah punya 2 album musik, beberapa single di band aku yang lama gitu ya. Itu juga konten kan. Lalu ketika ada sosial media tuh, Facebook, Friendster zaman dulu ya, semua tuh dengan kemampuan aku nulis, aku mulai bikin tulisan, aku mulai mengkritik-kritik orang, bikin konten di sosial media, komen-komen, status dan lain-lain, di-share sama banyak orang, jadi viral gitu ya. Nah aku biasanya setahun sekali lah viralnya gitu, terus ngilang gitu ya kayak gitu. Tapi intinya itu kontenku awalnya dari tulisan dan aku beruntung karena aku punya banyak referensi yang ngasih aku banyak kata-kata. Jadi aku bisa menambahkan hal-hal, bisa membahas hal-hal. Kalau ada yang orang nggak tahu, misalnya apa itu konteks, aku bisa ngobrol tentang konteks, full ngobrol soal konteks. Kayak sekarang kayak kepalaku sama mulutku tuh cepetin kepalaku gitu. Kayak seringkali aku kadang-kadang lupa aku belum ngomong gitu kan, saking cepetnya kepalaku gitu. Itu karena banyak itu. Jadi kalau kita nggak baca, kita nggak nonton, kita nggak ngobrol, kita akan kesulitan komunikasi, J. Susah kita ngomong sama orang. Dan kalau kita nggak bisa komunikasi, ya kita nggak bisa bikin konten. Karena nggak ngerti konteksnya, buat apa? Kita nggak jadi agensi kan. Jadi kalau aku emang mengawali dari situ, nah sekarang aku bikin konten secara profesional. Jadi kalau kamu lihat Instagramku, itu personal banget, nggak ada artinya, nggak ada meaningnya, teman-teman aja, dikit banget followernya gitu ya. Aku nggak main sebagai diri sendiri. Aku konten main untuk orang lain, misalnya untuk Mondi Blank, aku coba bikin strategi kontennya untuk Mondi Blank supaya dia bisa punya brand, supaya dia bisa punya penghasilan gitu ya. Untuk misalnya teman buka kafe di sini, ya udah yuk kita bikin podcast di sini, kita bikin konten di kafe ini gitu kan. Itu ide-ide kayak gitu. Atau segampang ada klien-klien misalnya dari beberapa NGO, international NGO atau kantor berita luar negeri yang butuh aku bikinin konten buat mereka. So I am a professional content maker, content strategist gitu ya. Dan kalau profesional berarti bukan buat kamu, bukan buat aku sendiri, tapi buat orang lain gitu. Aku ada nggak? Aku ada, tapi aku nggak butuh penonton gitu. Mereka butuh penonton, aku nggak butuh penonton sebanyak itu. Nah ini juga satu hal yang penting buat diketahui sama semua content creator. Kamu harus bisa menghargai manusia lain. Kalau kamu sendirian, namanya individual. Kalau kamu punya satu penonton, kamu jadi pasangan tuh. Kalau kamu ada berlima, follower kamu ada 5 orang, kamu keluarga tuh. Kalau kamu ada 10 orang gitu, kamu udah jadi band tuh 10 orang. Kalau kamu ada follower 50,
gitu. Itu kamu jadi satu suku itu. Gitu. Kalau kamu punya 100 follower, kamu jadi ethnic group tuh. Kalau kamu punya 1000 gitu, kamu jadi chief tuh. Kalau kamu punya 10.000 follower, kamu jadi negara. Karena negara minimal punya 10.000 warga. Bayangin ya, itu kalau semuanya organik ya, nggak ada bot, nggak ada apa, 10.000 orang organik, kamu punya negara. Jadi tolong dipikirin lagi, kamu mau ngomong sama siapa, berapa orang yang follow kamu dan dihargai berapa yang follow. Karena I think one audience, satu orang aja nonton. Udah cukup kamu jadi performer gitu kan, udah cukup kamu bisa sharing konten itu. Dari satu orang, ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain. Dan pastikan bahwa semua yang ikut kamu, yang dapat broadcast kamu, dapat konten kamu, adalah orang-orang yang mau bantu kamu gitu. Nggak, jadi ya mendingan punya sedikit follower tapi meaningful daripada banyak tapi bohong gitu. Kan Kanasa udah bertahun-tahun untuk membuat konten-konten gituan. Apakah itu oke untuk mencoba semua atau untuk yang pertama kali kayak aku membuat podcast begini harus coba satu itu dulu atau gimana? Jadi ada dua macam pendekatan untuk kita menjadi seorang profesional aja. Pertama pendekatan yang namanya generalism atau sesuatu yang umum gitu. Kita nggak tahu kita jagonya apa, kita masih muda gitu ya. Ya udah coba semua. Waktu saya masih muda sih coba semua. Saya ada waktu, uang nggak ada sih, tapi waktu banyak ya gitu. Jadi coba semua. Bahkan ketika nyobain film aja saya coba fiksi, dokumenter, animasi, saya coba semua dulu. Ketika kamu udah punya professionalism di mana kamu mulai dibayar untuk bikin konten itu, kamu ada uang masuk ke situ, kamu ada klien, ada endorsement macam-macam, kamu akan mulai bikin sesuatu yang spesifik untuk kamu gitu. Nanti biasanya di umur 27, 28 tuh udah jelas tuh kamu bisanya apa, jagonya di mana. Itu namanya spesialis. Ketika kamu sudah sampai ke situ, kamu akan tahu sebenarnya kamu sudah menghabiskan hidup kamu tuh untuk apa dan kamu jagonya dari mana. Ini yang paling penting untuk kita tahu ya, bahwa kalau ada orang tua kamu atau siapapun yang ngomong bahwa kamu bisa jadi dirimu sendirilah, just be yourself ya, itu bohong. Itu jebakan. Jangan jadi diri sendiri, jadilah diri yang paling ideal, dan itu bukan kamu sekarang, bukan saya sekarang gitu. Kita mesti berpikir lebih panjang lagi, kita mau jadi apa, dan itu bukan kita yang sekarang. Kalau kita kan banyak kekurangannya, kita mau belajar lebih jauh, kita mau tahu lebih jauh gitu. Dan itu bukan diri sendiri, itu adalah hal lain ya sebenarnya gitu. Jadi kita kejar gitu. Karena segampang gini aja, kalau kamu jadi diri sendiri dan kamu sukanya, let's say kamu mau buka kafe gitu ya. Kamu mau buka kafe, tapi kamu tahu nih kafe, kalau dibuka kafe ini kamu bisa rugi gitu. Tapi this is me, I want to buka kafe gitu. Gue pengen jadi diri sendiri gitu. Dipaksa tuh gitu ya. Padahal saingan banyak, pasti rugi. Di situ kamu gagal jadi diri sendiri kan. Jadi kalau mau buka kafe mesti ngapain nih? Oh ternyata kalau mau tetap buka kafe gue mesti punya komunitas. Habis itu kamu bangun yang lain. Dimana ketika kamu membangun komunitas, kamu membangun koneksi, kamu bukan lagi pemilik kafe. Kamu bisa jadi seorang teman, kamu bisa jadi seorang konsultan gitu ya. Ada teman saya seorang filmmaker yang sangat tajir ya, dia punya cita-cita mau buka restoran kan. Rasanya rugi men, itu tiap hari rugi tuh, nggak ada untungnya. Tapi dia buka terus bertahun-tahun nggak pernah tutup. Uang dari mana? Dari film. Jadi dia bikin film buat buka restoran. Kalau kamu misalnya pengen jadi filmmaker yang idealis ya, filmnya nggak akan kasih kamu uang. Jadi kamu kerja yang lain buat bikin film gitu. Kalau ada waktu, ada batasan yang luas untuk gagal, do it. Lakukan, belajar yang banyak gitu. Tapi nanti kamu akan kekurangan waktu nanti. Kamu akan kekurangan waktu, kamu akan butuh uang, kamu akan punya tanggung jawab. Di situ kamu udah spesifik maunya gimana, arahnya kemana. Tapi selama masih ada waktu dan masih muda, explore dulu aja yang banyak. Menurut Kanasa semuanya itu relevan atau enggak? Karena kan ada media buku, ada media film gitu. Konten yang atau tergantung itu audiens juga. Iya, konten yang relevan tuh yang punya audiens, yang punya konteks. Dia relevan. Terlepas dari relevan itu artinya baik apa buruk ya. Bedain antara benar salah dengan bagus jelek. Yang benar belum tentu bagus. Yang bagus belum tentu benar. Yang salah bisa jadi bagus gitu. Dan yang salah belum tentu jelek. Nah di situ ada konteks tuh. Misalnya gini, kamu pengen konten kamu bisa dapat banyak orang yang nonton, yang viralin, yang nyebarin gitu. Ada kamu mulai bikin konten-konten fake news atau konten-konten palsu atau hoax gitu. Itu salah nggak? Itu salah. Tapi bagus nggak kontennya? Bagus. Karena nyebar kan.
tapi salah gitu. Nah, tujuannya apa bikin kontennya gitu? Apakah mau menyebar hoax supaya dapat iklan masuk banyak, supaya dapat uang banyak gitu? Atau mau menyebar kebenaran dan kemungkinan nggak laku. Jadi konten-konten mau apa itu, apapun itu ya, mau film, musik, apapun itu yang keluar di internet atau di bioskop atau dimanapun, bisa jadi relevan kalau ketemu konteksnya. Itulah kenapa banyak film jelek yang penontonnya banyak. Banyak juga film bagus yang nggak punya penonton gitu. Karena konteksnya nggak ketemu. Dan itu juga alasan kenapa Kanosa pengen ngobrol dengan seorang mahasiswa kayak saya, Oh iya, karena biar kita ada diskusi begini kan. sebenarnya yang paling penting tuh mahasiswa kayak kamu, anak-anak Mondi itu adalah guru-guru saya. Guru-guru Guru-guru saya. You are my teacher. You are my mentor. Dalam konteks dimana kalian, teman-teman Mondi, yang anak-anak muda ini, kalian lahir di masa ketika peradaban berubah dengan sangat cepat. Kalian digital native dan saya sebagai orang yang lahir tahun 80-an sesungguhnya sangatlah bodoh gitu. Soal-soal ini. Banyak hal yang kamu tahu lebih dari saya karena kamu sudah hidup sejak lahir di situ. Saya enggak. Gitu. Jadi saya butuh tahu apa yang kamu tahu. Saya butuh tahu apa yang kamu nggak tahu. Dan saya butuh tahu apa yang saya nggak tahu dengan ngobrol sama kamu. Jadi saya tahu apa yang saya nggak tahu gitu. segitu, vice versa. Vice versa. Thus I think yang bikin orang bisa berkembang adalah ketika, buat saya sendiri pribadi ya, ketika kita bisa belajar banyak dari yang muda-muda. Jadi saya selalu berpikir bahwa saya bisa menjawab nih beberapa pertanyaan kamu nih, tapi jawaban itu hadir karena ada pertanyaan dari kamu. Saya juga awalnya mungkin nggak tahu, tapi begitu kamu tanya, otak saya bergerak, terus saya bisa coba cari tahu jawabannya gitu. Dan dari teman-teman yang muda-muda inilah saya bisa belajar AI, saya bisa belajar soal teknologi baru-baru apa aja, kamera apa aja yang baru gitu, tekniknya gimana gitu ya, production yang efisien gimana tuh dari teman-teman yang muda-muda, bukan dari yang tua-tua gitu. Karena kita semua akan obsolete kan kalau kita nggak belajar. Makanya saya rasa saya banyak banget belajar dari ngajar, banyak banget belajar dari mahasiswa, bukan dari yang tua-tua. Sorry banget yang tua-tua. Ada sih belajar dari tua-tua ya. Dulu waktu saya masih muda saya belajar dari tua-tua, tapi semakin saya tua, semakin bodoh lah rasanya. Semakin lihat zaman berubah, kecepatan berubah, dan saya nggak bisa ngejar tanpa kamu. Gitu. Berarti dari percakapan ini kan kita bisa mengetahui alasan kenapa kita harus membuat konten, dan kita juga harus mengerti konteks apapun dengan membuat konten tersebut. Dan kita bisa membuat konten itu untuk membangun koneksi dengan penonton dan dengan orang yang ingin bantu membuat konten-konten tersebut. Betul. Karena kalau kita tidak bisa membuat konten-konten ini, ya bakal gak belajar apa-apa. Betul. Kayak sekarang kita bikin konten ini dengan kamera yang sangat proper, dengan 2 orang videografer yang profesional, ya, Mas Rifki dan Mas Fikral di sini, gitu. Tanpa mereka kita nggak bisa bikin ini kan. Nah ini kan kolaborasi, gitu. Kayak gitu. Jadi ya penting sih bisa bikin konten sebagai suatu bagian dari kolaborasi. Karena apa yang tidak mungkin digantikan AI adalah kolaborasi antar manusia, yang mana kolaborasinya pasti berantakan. Ternyata alatnya susah di prep, atau ternyata komunikasinya nggak jalan. Itu masalah-masalah manusiawi yang AI nggak bisa pecahkan dengan cepat. Kita mesti bisa ngobrol, kita mesti tahu kata-katanya gitu. Dan paling bahaya kalau kita pakai AI, misalnya kayak wapres kita yang suka bilang pakai AI gitu, tapi nggak ada base-nya, kita nggak bisa jadi agency. Kalau kita pakai AI tanpa punya base knowledge yang cukup, yang besar untuk kita bisa pakai AI itu, gitu. Nah itu masalah soal konten creator ya. Kamu bikin konten, minta AI bikinin saya 10 konten gitu kan, dibikinin 10 konten kan. Karena kamu bodoh, dia cuma bikin konten yang general semua, ya kamu nggak bisa bikin konten yang bagus, nggak nampol sama sekali, nggak ada impactnya karena kamu bodoh, gitu. Makanya harus belajar basicnya dulu, baca yang banyak, ngobrol sama AI tuh ngobrol referensi yang banyak, minta AI kasih kamu pertanyaan instead of jawaban. Minta AI kasih pertanyaan, kamu jawab pertanyaannya, empanin balik ke dia, jadi belajar bareng-bareng tuh. Itu yang bisa kamu lakukan untuk upskill gitu. Tanpa itu kamu nggak bisa naik lagi. Makanya konten juga penting untuk kita bisa belajar banyak dan juga bisa mengerti ya tentang mana yang palsu, mana yang hoax gitu.
Kalau kita ngerti bagaimana algoritmanya bekerja, kontennya bekerja, kita juga jadi manusia yang bisa lebih berpikir ketika kita baca atau nonton gitu. Karena kita bisa bikinnya. Gitu. Mungkin teman-teman juga aku bisa kasih satu website bagus banget. Judulnya getbadnews.com. Itu ya getbadnews.com. Ini mau kasih teksnya oke. Itu ada website bagus banget tuh, aplikasi untuk belajar caranya membuat hoax. Jadi dia akan ngajarin kamu menjadi orang jahat. Tapi tujuannya baik. Tujuannya adalah supaya kamu mengerti bagaimana hoax itu dibuat. Karena hoax banyak yang jelek, banyak yang nggak viral. Tadi saya bilang ya, hoax itu tujuannya buruk, ya, tujuannya buruk, caranya sangat salah. Tapi kalau dia bagus, bikinnya dia viral. Padahal dia hoax, dia bohong. Gitu. Nah, kita mesti mengerti bagaimana cara para orang-orang ini bekerja. Kita bisa juga ngerjain itu, tapi kita punya pilihan moral, kita nggak mau ngerjain itu. Dan kita bisa bilang ke orang, hati-hati sama yang kayak gini nih. Gue tahu gimana cara bikinnya nih, kayaknya meyakinkan banget. Segampang misalnya, saya bilang sama Dini atau Diga di sini ada teman-teman kita. Saya bilang misalnya 90% cowok-cowok itu semuanya cowok-cowok itu semuanya bandel misalnya. Mungkin dia nggak percaya. Tapi kalau saya bilang, Din, percaya nggak Din? Kalau 92,34% cowok-cowok itu bandel. Beda men. Tiba-tiba kok jadi meyakinkan ya gitu. Padahal bohong gue gitu kan kayak konten yang bohong tuh tinggal gue tambahin aja 92,34. Dia pakai itu dan itu dipakai buat sama semua orang yang bikin hoax, teori konspirasi, konten-konten kayak gitu penting buat diomongin sebenarnya. Gitu. Bagaimana cara taunya? Gitu, Jack. Oke. Berarti bisa dikonklusikan konten itu penting untuk membangun skill kita semua. Betul. Untuk mencoba kolaborasi, untuk memperbaiki percakapan ini dengan ngobrol-ngobrolan seperti ini. Dan kalau mau membuat konten, berarti harus mulai aja ya. Mulai aja dulu. Coba aja sebanyak mungkin. Gitu. Iya, karena kalau ini ada saran yang saya sampaikan ke satu anak Mondi yang banyak nanya ke saya soal gimana ya Bang caranya biar pede gitu dia bilang. Saya cuma jawab, kalau kamu nggak pede buat ngomong, kamu mulai aja berani jadi orang aneh yang cuman diem dan observasi. Dengerin orang lain ngomong yang banyak. Lalu kamu mulai coba berpartisipasi. Coba mulai ikut ngobrol. Jangan takut salah. Ngomong aja dulu gitu. Nanti kan ada koreksi-koreksi gitu. Dibiasakan ngomong dan teman-teman kalau ini kita jadi episode keempat misalnya kamu kan lihat kita kan berubah nih. Saya sama Jiji ngomongnya kan tambah lancar, tambah enak ngomongnya karena tuh ada latihan-latihan yang kita jalanin selama kita bikin konten pertama, kedua, ketiga, keempat gitu. Tapi kalau kamu nggak pernah mulai hanya karena kamu takut salah, karena takut malu, ya kamu nggak pernah belajar. Jangan lupa, ini bukan soal otak doang, ini soal otot juga, otot lidah, otot rahang nih. Kalau nggak boleh dipakai, kita nggak pernah ngobrol, ya susah kita ngomong. Gitu, Je. Oke. Lumayan juga ya banyak percakapan ini. Oh banyak, kalau saya mah karena udah biasa jadi bikin strategi, jadi ada flow pikiran yang cepat banget gitu. Kamu kasih kata saya akan langsung. Tapi itu ya tadi ya latihan observasi, partisipasi diulang-ulang terus saja. Nah itu nanti dimulai dari tulisan, verbal sampai produk-produk lain kayak video, film, musik, audio semua gitu. Itu. Sip. Begitulah teman-teman, ini adalah podcast pertama kita yang kita bahas tentang apa tuh konten dan kenapa kita harus membuat dan harus mulai lah untuk membuat konten beginian. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Dadah.